Pagi Selatan on the road, balik lagi nih pemirsa RCTV, pastinya bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, kita lagi ada di sarana olahraga Watu Belah. Sarana olahraga kebanggaan Kabupaten Cirebon. Kebanggaan. Oke, begini kebanggaan kita nih. Ini begini, kita ambil take gambar ini di tengah-tengah Stadion Watu Belah. Betul. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu proyek strategisnya Kabupaten Cirebon. Nah, kita ingin Stadion Watu Belah segera berfungsi dan segera menjadi kebanggaan ikonik Kabupaten Cirebon. Nah, kalau hari ini kan memang situasinya masih terkesan belum selesai. Belum selesai. Dan ini kondisi terkini sekarang ini, Pak Ketua. Ya, kondisi terkini. Oke. Namanya tadi disampaikan untuk lebih mengoptimalkan Ya. apa yang kita miliki sebagai ikon lah, gitu ya. Ya, kita bicara sejarah dulu. Oke. Stadion ini pertama dibangun tahun 2012. 2012. Nah, waktu itu masih zamannya Pak Aher. Kita bersama dengan Bekasi dan Tasik membangun beberapa stadion untuk kebutuhan Pekan Olahraga Jawa Barat. Oke. Kemudian pembangunannya bertahap dan sekarang sudah 2023. 2023. Jadi kira-kira 11 tahun nih. Mhm. Karena kebutuhannya luar biasa, hampir 600 miliar dan pendanaan setiap tahunnya tidak terlalu signifikan. Ada kadang-kadang disuplai dari Banprop Provinsi 45 miliar, kemudian ada pernah juga 50 miliar dan total yang sudah dibelanjakan oleh pemerintah provinsi dan sebagian kecil dari pemerintah kabupaten 226 miliar. Tapi itu belum cukup ya? Dari kebutuhan 600 miliar, kan masih jauh. Masih jauh. Nah, cuman kami bersama teman-teman pemerintah daerah ingin ini segera fungsional. Udah deh, kita perbaiki dulu trek atletiknya. Ini Sedikit-sedikit lah begitu ya. Yang kedua, lapangannya ini kita rehab total. Kalau mungkin bangkunya dan lain sebagainya, udahlah kita bisa nyusul lah. Karena cost terbesar pengadaan furniture, bangku, untuk di terus atas atap itu ya? stadion gitu kan. Nah, kalau seandainya bisa segera fungsional dengan memperbaiki trek atletik dan lapangan bolanya terjangkau, kita eksekusi aja jadi proyek strategisnya kabupaten. Jadi, karena ini kan statusnya udah diserahkan ke teman-teman pemerintah kabupaten yang dari provinsi. Nah, kita tanya sama teman-teman Dispora berapa sih kira-kira anggaran yang dibutuhkan untuk supaya ini trek atletik dan lapangan rumputnya segera bisa berfungsi, kurang lebih katanya 10 miliar. 10 miliar. Dan sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan di APBD Kabupaten. Nah, harapannya segera dieksekusi oleh teman-teman dinas dan kemudian segera dibangun. Oke, biar nanti bisa dimanfaatkan juga nih. Oh iya. Oh, gitu ya Pak Ketua. Karena kalau ini sudah fungsional, ya kalau nonton sementara di tribun yang masih belum ada bangkunya, oke lah. Bisa lah ya. Dan yang penting ini pembinaan klub-klub Kabupaten Cirebon gitu kan. Yang penting kan ada lapangannya. Di dalam gedung untuk ganti udah bagus, udah fungsional, listrik sudah jalan. Yang penting gimana caranya sarana olahraga ini segera berfungsi untuk pembinaan olahraga. Ayo dong, kapan itu? Nah, nanti kita tanyakan sama teman-teman dinas. Harapan kita sih akhir tahun ini sudah fungsional. Akhir tahun ini. Jangan sampai. Bener tuh, nggak nanti mundur-mundur lagi. Jangan dong. Harus nih ya. Harus. Kalau kita punya tekad yang kuat, pasti kita bisa. Oh, yakin tuh ya. Malu dong sama RCTV Langkah Padane. Gitu. Iya dong pemirsa ya. Tapi ini udah bertahun-tahun, hampir 10 tahun ada ya Pak Ketua ya? Hampir 11 tahun. 2012, sekarang 2023. Nah, ini saatnya kita pastikan segera bisa digunakan oleh teman-teman masyarakat Kabupaten Cirebon dan tuntas kerja kita. Oke, harapannya. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama Wakil Rakyat hanya di RCTV Langkah Padane. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon bahagia, boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini.
Dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat wakil rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. RCTV, Langkah Padane. Oke, harapannya beres gitu ya. Tapi apakah ini juga berpengaruh tuh terhadap peringkat Kabupaten Cirebon yang kemarin tuh di Porprov itu menurun tuh Pak Ketua? Secara langsung mungkin enggak ya. Oke. Karena kalau di Pekan Olahraga Porda ya, Pekan Olahraga Daerah, faktornya banyak untuk penentu kemenangan. Faktor tuan rumah. Bayangkan kalau kita cuma ngirim misalnya 100 atlet, tuan rumah menyiapkan 300 atlet. Waduh, kalah dong kita ya dari atletnya aja tuh ya. Tapi minimal untuk Porda berikutnya kita harus berprestasi. Kalau harapan kita sih masuk minimal 15 besar lah. 15%. Masuk 15 besar, nanti teman-teman klub semua cabang olahraga unggulan kita intenskan pembinaannya. Dan hari ini kan teman-teman dinas olahraga juga semangat 45 nih. Semangat 45. Untuk memastikan prestasi oke, sarana infrastruktur oke. Oke, ini juga kan yang tajam banget dikritikan dari Kang Lutfi ini ya ke Dispora dan juga ke KONI Kabupaten Cirebon. Iya. Sinergi lah. Sinergi. Oke deh. Karena begini, pembinaan nggak bisa hanya mengandalkan dinas pemuda dan olahraga saja. Nggak bisa mengandalkan KONI juga, karena KONI kan hanya wadah untuk semua cabur. Pembinaan yang lebih intens harusnya dengan masing-masing klub. Masing-masing klub. Nah, masing-masing klub ini kan yang mengatur ada berapa kompetisi yang harus diselenggarakan di kabupaten, di tingkat pelajar, sesuai batasan umur, kan klub yang membina. Makanya kontribusi teman-teman di klub juga saya kira signifikan. Dan yang paling penting afirmasi pemerintah daerah. Afirmasi. Kira-kira bantuan dari pemerintah daerah udah signifikan belum untuk membantu teman-teman klub ini segera berprestasi. Oke, soal afirmasi itu sering banget diucapkan Pak Ketua nih ya. Oke. Afirmasi itu maksudnya keberpihakan. Oh, siap. Aku padamu loh, gitu kan. Iya. Jadi pokoknya yang terbaik lah gitu. Yang terbaik. Kemampuan anggaran kan terbatas, jadi harus memilah-milah prioritas. Iya. Ketika memilah-milah prioritas, keberpihakan itu menjadi signifikan fungsinya gitu. Wah, ini pemerintah daerah nggak berpihak nih kepada 11 tahun loh gitu. Iya, misalnya, wah pemerintah daerah nih kurang berpihak nih kepada organisasi kepemudaan. Tidak seperti kabupaten sebelah, misal. Ini kan misal, ini soal keberpihakan. Kenyataan juga nggak apa-apa sih Pak Ketua. Tapi gini, coba teman-teman lihat, kan sayang. Ini harganya 226 miliar, tapi masih belum fungsional. Betul. Ini rumputnya juga, alhamdulillah kemarin sudah ditebas sama teman-teman pemerintah daerah kerja bakti, acara kerja bakti, dan kita apresiasi. Dan ini harus ditindaklanjuti dengan pembangunan struktur lapangan yang baik. Gitu. Oke. Tempatnya sudah ada, tinggal segera diseriusin lagi nih Pak Ketua ya. Oh ya, harus diseriusin. Kami sangat rindu Kabupaten Cirebon punya ikon yang menasional lah. Kita nggak bicara mendunia. Stadion ini jadi tempat pertandingan-pertandingan besar, dan kita berharap PSGJ home base-nya di stadion ini gitu. PSGJ kan klub kebanggaan masyarakat Cirebon. Nama supporternya Pasogati. Nah, Pasogati ini kan pasukannya banyak ini kan. Iya. Nah, kalau seandainya PSGJ bisa punya home base di sini, pelatihannya bisa rutin dan berkelanjutan, insya Allah PSGJ pun akan bisa masuk ke divisi 1 kan. Kalau hari ini masih di divisi 3. Itu kabar bahagia itu ya. Oh iya dong. Iya dong pastinya ya Pak Ketua. Oke. Ini begini nih sudah lebih mending gitu ya. Karena sudah diberesin nih, rumput-rumputnya dipotong-potong ya Pak Ketua nih. Ini rumput sintetis ya. Sebenarnya nggak cocok ya rumput sintetis untuk stadion besar seperti ini ya. Karena pemeliharanya agak susah, dia kena hujan. Kayak ini nih. Ini airnya kan tidak terserap. Dia ketika banjir terjadi genangan. Oh iya betul nih satu. Jadi saya kira mungkin rumput sintetis diangkat semua,
Diganti nih ya? Diganti, kemudian sistem drainasenya dibangun. Nah, ketika drainasenya dibangun, dia open space gini nggak ada masalah. Tinggal pemeliharaannya saja. Gitu. Oke, jadi apa dulu yang harus dilakukan di awal ini? Kalau saya sih perbaiki lapangan. Perbaiki lapangan dulu. Lapangan kita selesaikan, fungsional, kita bisa manfaatkan, kompetisi bisa jalan, pembinaan rutin, teratur bisa jalan, dan secara bertahap baru nanti kita bangun infrastruktur pendukungnya, gitu, seperti bangku, atap, dan lain sebagainya. Karena biayanya besar loh. Ini prediksi saya butuh kira-kira 120 miliar nih untuk di tribun aja. Untuk tribun aja ya. Wow. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama wakil rakyat hanya di RCTV Lakapadane. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon bahagia, boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini, dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat wakil rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. RCTV Lakapadane. Oke, sedangkan tadi ya tahun 2023 ini sudah dianggarkan 10 miliar. 10 miliar gitu ya. 10 miliar. Kalau 226 miliar itu pembangunan sampai hari ini. Oke. Bangun lapangan, bangun tribun setengah jadi ini. Dan mudah-mudahan dengan 10 miliar yang dianggarkan bisa selesaikan lapangannya dulu aja. Oke, berarti Sama baru setengah jadi ini kita ya. atletik. Di depan sudah kelihatan oke ya Pak Ketua ya. Di depan oke. Kan warnanya merah merona. Nah itu. Seperti hatinya Mbak Novi. Siap. Oke, tinggal di dalamnya ini nih. Nah, ya, itu yang oke, jadi permasalahannya tuh ya Pak Ketua. Oke, kira-kira nanti tindak lanjut selanjutnya bagaimana nih? Mungkin nanti teman-teman Dinas Pemuda Olahraga merunning proyeknya, mungkin 6 bulan proses pembangunan lapangan plus trek atletik. Kita sebagai legislatif mungkin mengawasi proses pelaksanaannya dan menunggu hasilnya. Menunggu hasilnya. Untuk segera bisa operasional. Oke, sebenarnya terburu-buru nggak sih? Harus? Enggak dong. Harus ini cepet ya? Saya kira ini kan bagian PR yang dicatat di 2019 bahwa 5 tahun kepemimpinan Pak Bupati, Wakil Bupati bersama kami 50 legislator memastikan stadion ini operasional. Kita sebenarnya pengennya 2020, 2021 sudah running, tapi karena COVID akhirnya tertunda. 2 tahun COVID memaksa semua pekerjaan, termasuk pembangunan infrastruktur stadion ini dan pembangunan jalan ini tersedot ke COVID. Anggaran COVID itu ya? Iya. Jadi memang ini waktu yang tepat. Kita nggak punya waktu lagi untuk memastikan stadion ini segera operasional. Oke, jadi harus lebih cepat lebih baik lah ya. Iya dong. Pak Ketua ya. Masa Stadion Bekasi bangunnya bareng, Stadion Tasik, yang Bekasi itu Patriot sama Sari Mandala ya. Mukti Wibawa. Oh, Wibawa. Mukti Wibawa. Itu sudah operasional, malah dipakai untuk PON. Nah, yang ini sebenarnya harapannya tadi dipakai untuk PON, cuman karena pembangunannya terkendala akhirnya mangkrak. Tapi kita nggak boleh kalah dengan situasi. Makanya 2023 ini harus selesai. Harus selesai. Malu lah. Malu dong. Oke Stadion deh. aja nggak beres-beres. Oke. 11 tahun gitu loh. Kelamaan deh kayaknya Pak Ketua ya gitu ya. Oke Agak deh. lama. Agak lama. Siap. Kita bukan Sangkuriang loh. Iya deh. Tapi untuk dipakai jogging sekarang sih bisa nih ya sambil nunggu waktu berbuka puasa nih ya. Ya, bisa. Bisa ya. Oke. Lemes nanti, Mbak. Iya, tapi yang pasti pemirsa, ini sedang diseriusi sekali ya oleh dinas terkait. Sangat diseriusi dan harapan kita masyarakat bersabar dulu. Ya. Akhir tahun, insya Allah nanti Pak Bupati soft launching, kita pakai stadionnya deh. untuk semua kepentingan. Kita tunggu saja Pembangunan pemirsa dan ya. pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Cirebon. Siap, oke. Itu tadi disampaikan Pak Ketua, semoga tercapai lah ya. Pokoknya sesuai dengan tracknya gitu ya Pak Ketua ya. Ya. Oke, baiklah pemirsa. Jadi kalau kata Pak Bupati, luarnya boleh merah, tapi dalamnya hijau semua. Kombinasi yang pas gitu ya.
Siap kalau gitu ya. Pasti pemirsa nanti kita update terus ya perkembangan dari pembangunan Sorwatu Belah ini, pemirsa. Semoga nanti bisa cepat dimanfaatkan oleh masyarakat juga untuk para atlet kita. Ya. Begitu ya. Oke deh. Oke deh pemirsa, kita harus pulang dulu ya. Nanti kita balik lagi pastinya di Legislator on the Road setiap hari di bulan Ramadan. Program ini dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama Wakil Rakyat hanya di RCTV Lakapadane. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon bahagia, boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini, dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. RCTV Lakapadane.